Ya kita lihat saja, seperti penendang sesajen yang di Gunung Semeru kemarin. Iya. Setelah ditangkap kan apa jawabannya? Kata-katanya apa? Kata-kata yang paling menonjol kan, kalau spiritual saya tinggi, mungkin saya tidak melakukan hal seperti itu. Itu dia berkata seperti itu ketika ditemui Bupati Lumajang, kalau tidak salah. Ditemui Bupati Lumajang, ditanya itu ini, dia dingkluk saja, kemudian mengeluarkan suara. Ketika dia mengeluarkan suara itu, suara yang keluar itu kata-kata, dikarenakan saya, katakanlah spiritualnya belum tinggi. Kalau spiritual saya sudah tinggi, saya tidak mungkin melakukan itu. Jawabannya seperti itu. Dan kita saksikan aja seperti Edi Mulyadi juga. Pada akhirnya dia juga akan mengatakan seperti itu. Kalau saya seorang berpendidikan, seorang berspiritual tinggi, tidak mungkin saya akan melakukan itu. Jadi kalau soal-soal seperti itu, nun sewu mas, saya enggan ikut campur itu, enggan. Untuk ikut campur itu enggan. Kenapa? Tanpa saya ikut campur sekalipun gitu ya. Tanpa ikut campur sekalipun. Ini kan eranya Sabdo Palon Noyo Genggong Nagih Janji mas. Ya, ini eranya, ini zamannya. Zamannya Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong Nagih Janji. Jadi siapapun, jangankan tamu ya, jangankan tamu. Asli orang NKRI saja, kalau perilakunya adalah perilaku seorang tamu dan bertamunya itu tidak sopan, kita saksikan bersama aja mas, apa yang akan terjadi. Pasti itu Pak ya. Pasti itu, karena ini eranya. Kalau dulu-dulu masih bisa dikompromi. Ya, kalau dulu-dulu Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong, karena belum sampai di nadarnya atau di janjinya, masih bisa dikompromi. Sekarang nggak bisa mas, nggak bisa. Siapapun dia, apalagi dia seorang tamu yang nggak sopan. Tuan rumah saja kalau perilakunya seperti tamu, kita saksikan aja apa yang akan terjadi. Sekarang sudah nggak bisa dikompromi sekarang mas, nggak bisa. Dulu-dulu katakanlah ya, kalau dulu-dulu sebelum era ini ya, sekitar tahun 2020 ke sana ya, 2020 ke sana. Semisal contoh saya datang ke tempat apa namanya, ke tempat situs ya, situs atau cagar budaya. Di situ saya melakukan sesuatu yang tidak sopan katakanlah ya. Sebagai pengunjung, sebagai pendatang, perilaku saya tidak sopan. Memang sih ada sanksi di situ, ada sanksi. Entah itu kalau istilah Jawanya ketemper, apa kemasukan ada. Tapi bisa disembuhkan mas, bisa disembuhkan. Artinya masih bisa dikompromi kan. Sekarang udah nggak bisa mas. Ora iso diganggu gugat, tidak bisa. Saya bisa katakan tidak bisa, apalagi dia seorang tamu. Tuan rumah saja kalau perilaku seorang tamu dan itu tidak punya nggah-ungguh, tidak punya sopan santun, kita lihat saja, itu tidak bisa. Ini terlepas dari seorang pejabat atau rakyat jelajah loh, nggak bisa. Makhluknya sih dua ya, Eyang Sabdo Palon sama Eyang Noyo Genggong, dua sih. Tapi NKRI kan ini kekuasaan beliau, jadi tidak ada satu tempat pun yang lepas dari pengawasan beliau, itu nggak ada. Dan ini eranya beliau, eranya beliau. Jadi gini Pak Uja, intinya seperti bencana, terus
kejadian-kejadian seperti kasus Semeru itu merupakan bagian dari Eyang Sabdo Palono Nage Janji tersebut? Bukan. Kalau itu hukum alam. Hukum alam. Ya, hukum alam. Dikarenakan kebanyakan orang tidak menghargai, ya, tidak menghargai hutan, tidak menghargai gunung-gunung, tidak menghargai air, maka alam melakukan hal itu. Ini terlepas dari Eyang Sabdo Palono Genggong. Kalau Eyang Sabdo Palono Genggong ini beda lagi, lebih mengerikan daripada gunung-gunung yang meledos. Lebih mengerikan dari itu. Jadi sekarang ini atau saat-saat ini, setidaknya sampai tahun 2025, jangan main-main dengan NKRI. Jangan main-main. Benar-benar tidak bisa dikompromi. Istilah Jawanya, sing salah bakal diseleh. Sing nandur bakal ngunduh. Sing nandur bakal ngunduh. Dan itu nggak nunggu lama, Mas. Nggak nunggu lama. Saya rasa proses penendang sesaji di Semeru itu masih bagus. Karena apa? Karena segera meminta maaf kan, segera meminta maaf. Walaupun tetap ada sanksi, tapi sanksinya kan tidak mengerikan. Berarti nanti ada kejadian yang lebih parah lagi, Pak? Ya, dan itu akan dialami oleh setiap orang yang ada di NKRI ndak sopan. Bahasa saya simpel aja, ndak sopan. Ndak sopan ini kalau dijabarkan kan panjang, Mas. Iya. Ndak sopan itu kalau dijabarkan panjang. Kata-kata saya satu saja, ndak sopan. Berada di NKRI tapi ndak sopan, khususnya di tanah Jawa. Meskipun orang tersebut juga NKRI, tidak berteman, tetap kena. Iya. Bahkan orang Jawa sekalipun, nek orang ngerti Jawane, bakal dilibas juga. Tetap dilibas. Ndak bisa tidak. Karena dia ngukurnya anak putu. Iki dudu anak putuku kok. Beliau ngukurnya anak putu. Siapa yang tidak ada tanda-tanda sebagai anak putunya ya disuruh pergi, setidaknya disuruh pergi. Nggak cepat pergi ya ikut hancur. Nggak ikut pergi hancur. Dan kejadiannya itu lebih mengerikan daripada gunung-gunung yang meledos, lebih mengerikan daripada air sungai yang meluap gitu, yang mengakibatkan banjir bandang, bahkan lebih mengerikan daripada tsunami. Kalau tsunami masih ada daerah-daerah yang tidak terjangkau. Nah, kalau Eyang Sabdo Palono Genggong, dia menguasai seluruh NKRI. Dia menguasai seluruh NKRI. Tidak peduli suku apa. Lawang itu leluhurnya, seluruh suku NKRI itu leluhurnya satu. Suka tidak suka itu. Sekarang gini Pak Web, terkait dengan Sabdo Palon yang kata Pak Web tadi kan ini sudah titi wancine nage janji. Kalau boleh tahu sebenarnya isi dari perjanjian Eyang Sabdo Palon tersebut itu seperti apa Pak Web? Jawa. Ini judulnya Jawa ya. Ini Jawa. Judulnya Jawa. Jawa sejak awal kejadiannya hingga sampai kapanpun Jawa itu adalah adiluhung, Mas. Itu sudah harga mati, Pak ya? Ya, itu harga mati. Siapapun boleh datang ke Jawa, siapapun boleh. Siapapun boleh membawa rencana,
membawa misi dan misi datang ke tanah Jawa boleh. Tapi perjanjian awalnya kan tidak menyentuh ke adiluhungan Jawa. Tidak menyentuh. Apapun itu, siapapun itu, jika menyentuh adiluhungku, maka aku yang akan melakukan. Maka akan berhadapan dengan aku, kata. Ini ora iso. Saya bisa memastikan tidak bisa. Kalau kearifan Jawa, keadiluhungan Jawa sampai dikoyak, ya beliau berdua yang menghadapi. Karena di awal ada tamu dengan membawa misi dan visi. Itu kan perjanjiannya dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Jadi setiap tamu yang membawa misi dan visi pada awalnya itu kan menemui beliau dan memperkenalkan visi dan misinya. Okay. Beliau menjawab, bukankah di sini adalah tempat pusatnya dari apa yang dibawa itu tadi. Saya mengistilahkannya sederhana aja, misi dan visi. Misi dan visi itu banyak, ada yang agama, ada yang ilmu, ada yang bla 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 itu tadi. Dan saya simpelkan misi dan visi. Nah, sebelum menyebarkan atau mengabarkan atau memperkenalkan visi dan misi para tamu ini tadi yang dibawa oleh para tamu ini tadi, itu kan diperkenalkan dulu sama leluhur kita. Okay. Bahwa misi saya itu seperti ini, visi saya itu seperti ini. Lalu leluhur kita menjawab, bukankah di sini pusatnya? Bukankah di sini pusatnya? Lalu si tamu itu menjawab, nah kalau begitu kita sama. Oke, kalau sama saya izinkan. Tapi jangan sekali-kali merusak anak cucuku. Jika ini hal sampai terjadi, maka berhadapan dengan aku. Nah, piye terus ini berlaku ini. Nah, dikarenakan visi dan misi tidak sesuai dengan awal ini tadi, keluarlah sumpah itu. Kelak loh, iki sing angel kan ning kono. Lah, kenapa leluhur kita kok sampai mengacungkan telunjuknya ke langit? Dikarenakan apa? Dikarenakan visi dan misi yang mereka bawa tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.